Halo Cineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction. Dan trailer yang akan gue tonton kali ini adalah trailer untuk Director's Cut atau Extended Cut ya. Director's Cut ya kayaknya ya, dari KKN Desa Penari. Jadi ada 3 versi ya KKN Desa Penari ini. Yang pertama adalah versi reguler 121 menit. Terus ada versi uncut 130 menit. Yang keduanya itu rilis barengan. Dan yang ketiga ini versi Director's Cut yang konon ada tambahan adegan baru 40 menit. 40 menit dari versi uncut ya, berarti jadi 170 menit. Walaupun gue gak terlalu demen sama versi aslinya sih, gue bakal tetap nonton ini. Karena 40 menit tuh gak main-main loh. Ini bukan kayak apa sih Spider-Man No Way Home kemarin yang cuman tambahannya gak nyampe 20 menit. Ini 40 menit. Ini bisa menghasilkan film baru yang benar-benar baru, yang benar-benar mengubah kualitasnya for better or worse. Dan gue gak akan ikutan nyinyir soal perilisan ini. Kan banyak yang nyinyir, waduh apa rilis ulang, versi ini, versi itu cuman buat cuan. I mean, ya normal gitu. Di luar ketidaksukaan gue sama kualitasnya, perilisan lagi KKN Desa Penari versi baru, versi Director's Cut ini makes sense. I mean, lu dapet 9,2 juta penonton, terlaris sepanjang masa. Masa iya lo gak mau dapet cuan lagi sih? Masa iya lo gak tergoda untuk nge-push itu sampai 10 juta penonton? Apalagi ini kan dirilis 29 Desember ya rencananya. Akhir tahun itu bertepatan sama libur. Ada libur Natal, terus libur tahun baru. Jadi untuk menambah sekitar 800.000 sangat mungkin. Gak akan mulus, gue yakin gak akan mudah. Karena di akhir tahun juga ada banyak film-film pesaing. Cuman ya ada sedikit tambahan tenaga lah. Masih ada peluang. Dan pilihan brandingnya menarik loh ini. KKN di Desa Penari, luwih dawa luwih medeni. Apa iki? Mas Awi Suryadi sing luwih dawa. Ulone apa luwih dawa? Ulo sing endi tapi? Ulo sing kewan, sing melata apa ulo sing neng. Dan kalau kalian ngerasa branding luwih dawa luwih medeni itu konyol, itu lucu, well percayalah, itu emang disengaja. Dan itu taktik marketing yang buat gue cukup pinter. Karena gini, misal nge-brand KKN di Desa Penari Extended Version atau Director's Cut gitu, terus lu lempar ke penonton awam, emang pada ngerti itu apa? Ada Director's Cut, apaan tuh? Dipotong sama Pak Direktur apa gimana? Nggak tahu. Nggak semua orang tahu karena KKN Desa Penari ini merambah semua jenis lapisan masyarakat. Target marketnya adalah semua jenis orang, penonton film sampai orang yang jarang nonton film, kalangan atas, menengah, bawah, daerah manapun, memang semua dijadiin target market sama film ini. Makanya juga berhasil sampai 9,2 juta. Jadi pas kalau lu kasih branding luwih dowo luwih medeni, walaupun mana yang dowo itu menimbulkan pertanyaan, tapi intinya itu bisa mancing obrolan. Di medsos tuh mancing obrolan, ada buzz yang muncul, terus kemudian hype-nya naik, bisa munculin meme juga. Dan di luar sosmed juga, kalau misalkan lu datang ke bioskop, lihat posternya terus lu baca luwih dowo luwih medeni, well pasti banyak yang tertarik untuk nonton lagi. Di luar tambahan tulisan 40 menit adegan baru gitu. Jadi itu keputusan marketing yang oke buat gue. Dan si luwih dawa luwih medeni ini baru ngerilis trailer yang kemungkinan bakal ngasih sedikit gambaran ya, apa aja sih 40 menit adegan baru yang akan ditampilin. Gue agak ragu apakah gue bisa membedakan mana yang baru, mana yang lama, karena udah cukup lupa sama filmnya. Tapi tentu gue gak akan lupa adegan mandi. Adegan mandi dengan gayung yang diperlakukan seperti shower itu. Gue harap sih adegan itu gak extended juga ya, cukup segitu aja lah please, kalau bisa malah dikurangin. Oke, kalau gitu kita coba tonton trailer untuk KKN di Desa Penari luwih dawa luwih medeni. Anjir, gue gak bisa kalem-kalem aja mendengar kata itu. Enten Nur kali kanca-kanca liyane. Bareng nggih, Bu. Widya berangkat KKN. Widya Kando. Air mengalir Sampai jauh ke timur. Di timur semua kumpul nang kono. Anjir, kirain kayak OVJ. Dari yang baik, Di sana gunung, di sini gunung. yang buruk, sampai yang paling buruk. Paling buruk.
Itu tadi gambaran-gambaran maksudnya apa? Emangnya kamu gak dengar? Looks completely new loh. Terasa baru. Dari kemarin sudah ada beberapa kejadian. Enggak lebih baik kalian sudah aja kakaknya. Wow, film Indonesia terlaris sepanjang masa. Oke. Di desa orang ikut sendiri kamu putus sama Jim. Lebih dari 20 menit adegan baru. Asik. Oh, gue kirain mau diliatin mandinya. Kayaknya tempat yang kita pilih ini gak beres. Kan kamu yang pilih tempat ini, ha? Bukan tempatnya yang salah. Di sini Wendo. Paling kutunggu. Wit, gimana yo? Kalau tiba-tiba sepeda motor ki mogok di tengah hutan gini kan mana ada bengkel? Mana apa sih? Oh, makanya cangkeme Mas dijogo. Guyon dasmu. Se. Agak aneh adegan terakhirnya, maksudnya kenapa lu memilih adegan itu sebagai penutup gitu. Biasanya kan jump scare atau surprise or something. But overall secara mengejutkan, walaupun tadi gue bilang gue ragu apakah bakal tahu adegan mana yang baru, mana yang enggak, ternyata bisa nangkep mana aja adegan yang baru. Kirain karena nggak terlalu demen sama filmnya gitu nggak bakal ngeh, tapi ternyata bisa mengidentifikasi mana aja sih yang baru, walaupun nggak semuanya ya. Ada beberapa yang gue ragu ini udah ada di versi sebelumnya atau belum, tapi beberapa itu bisa. Beberapa jump scare juga baru ya, kayak tadi adegan apa tuh demitmu kena itu kan seingat gue nggak ada deh di yang asli. Itu kayaknya baru, tapi tambahan yang paling menarik malah bukan di adegan horor. Opening trailernya tadi, yaitu obrolan antara Widya yang diperanin sama Adinda Thomas sama ibunya. Dan ibunya bukan main-main loh, Lydia Kandou itu, yang berarti Lydia Kandou udah take itu terus kemudian perannya di-cut secara menyeluruh. Karena gue gak inget ada Lydia Kandou di versi aslinya. Correct me if I'm wrong, gue bener-bener lupa, tapi gue gak merasa ada Lydia Kandou. Yang paling menarik adalah gini, di adegan itu kita jadi bisa ngintip lebih jauh sisi personal karakternya. Dari situ gue berharap ada background yang lebih dieksplorasi supaya menguatkan kesan tragedi pada saat nanti filmnya kelar. Karena itu yang kurang dari filmnya. Yang paling kurang dari KKN Desa Penari adalah menghidupkan kesan tragis dari perjalanan anak-anak itu. I mean, mereka kan mau sengawur apapun ya, sebenarnya cuman anak-anak biasa, remaja biasa yang kemudian KKN. Dan dari situ ketemu peristiwa tragis, even beberapa di antaranya mati. Like itu kejadian yang menyesakan loh seharusnya, kejadian yang tragis dan sangat dekat gitu dengan realita kita, karena emang ada beberapa kasus KKN yang berjalan tidak dengan semestinya ya, mau itu maksudnya karena gangguan mistis atau karena kecelakaan atau karena bencana dan lain-lain, tapi memang menghadirkan tragedi di peristiwa KKN itu sebenarnya sangat relatable. Nah dari situ gue berharap akan ada sedikit lah minimal tambahan emosi gitu, kayak si ibu sudah mewanti-wanti hati-hati jangan kesana dan lain sebagainya, si anak ngomong nggak apa-apa kok, it's fine, aman, dan ternyata tidak aman. Itu gue harap akan ada ya tambahan emosi di situ. Gue nggak tahu sih apakah karakter lain semuanya bakal dikasih background kayak gitu, cuman keputusan untuk memperlihatkan Adinda Thomas itu adalah keputusan yang pas, karena dia ini penampil terbaik di filmnya dibanding cast yang lain. Adinda Thomas tuh aktingnya paling bagus, jadi emang paling memungkinkan gitu buat munculin ikatan emosi antara karakternya dengan penonton. Oke, itu dia adalah reaction dan sedikit pembahasan gue untuk KKN di Desa Penari versi Director's Cut, alias luwih dowo, luwih medeni. Tetap tidak bisa merasa itu normal, walaupun gue lagi-lagi mengakui itu taktik marketing yang bagus ya. Pokoknya itu akan rilis 29 Desember 2022. Nah, kalian gimana? Apakah tertarik untuk nonton lagi? Bagi yang udah nonton, silahkan tulis di kolom komentar. Dan menurut kalian apakah film ini bakal bisa tembus 10 juta penonton? Nah, itu yang penting juga. Bisakah KKN di Desa Penari, The Longer The Scarier, membawa filmnya menembus 10 juta penonton? Tulis juga opini kalian di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next video.